Oke guys, what is up? Gue Chandra Leo. Kalian mungkin kenal gue sebagai content creator dan sutradara. Jadi awal mula ini semua tuh sebenarnya dari tahun 2008. Itu adalah awal dimana gue bikin account Tintuan, account YouTube channel gue. Nah itu jadi start untuk journey gue untuk berkarya konten di sosial media. Jadi start dari situ tahun dari 2008 ke 2012-13 gue fokus YouTube. Terus gue berpindah ke Instagram. Instagram gue bikin komunitas Indofitgram, gue bikin video pendek. Lanjut lagi gue balik ke YouTube lagi tahun 2015-16 dan akhirnya mulai jadi tuh bentuk konten creator gue karena gue udah mulai kemana-mana. Karena gue bisa bikin konten di Instagram bisa, YouTube bisa, TikTok bisa, ataupun apapun lainnya ke depannya gue bisa. Rewind itu konsepnya adalah menggabungkan para creator untuk perform dalam satu video yang isinya adalah lagu-lagu yang populer selama 1 tahun dan juga momen atau event yang stand out di tahun tersebut. Dan konsep itu sendiri sebenarnya nggak valid karena emang itu adalah konsep yang dipopulerkan oleh Rewind dari luar. Jadi kalau misalnya ditanya Rewind itu harusnya seperti itu, nggak juga sebenarnya. Basically Rewind again hanya sebuah platform atau tempat untuk para creator berkolaborasi dan berkarya, itu sebenarnya. 2014 adalah awal dari YouTube Rewind ada di Indonesia dan itu adalah sebuah inisiatif. Nggak pernah ada suruhan dari manapun, Google, YouTube nggak pernah suruh. Dan seiring berjalannya waktu 2015 yang dimana gue udah mulai ngedirect, itu menjadi sebuah momentum gue juga untuk bisa melihat kreator Indonesia nih kalau disatuin bikin karya kayak wow, bisa heboh, bisa seru, bisa kolaboratif banget jadinya. Dan itu berlanjut di 2016 menjadi hampir 200-300 creator. Dan 2017 harus istirahat dulu, lanjut lagi 2018 dan 2020. Solusinya adalah kita semua harus terbuka pastinya. Gue sendiri sebagai seorang sutradara dan juga konseptor di Rewind Indonesia yang terakhir ini bersama Aulion, kita tuh harus terbuka dan harus debat. Karena apa? Karena kalau misalkan hanya satu orang yang ngasih ide nih dan satu orang cuma ngikutin doang, berarti itu yang jalan hanya satu otak, buat apa kerja sama yang lain. Emang mengharuskan sesama kreator atau sesama produksi gitu harus berdebat, harus siap balikin argumen. Jadi itulah poin dari diskusi dan juga musyawarah itu harus ada di Rewind Indonesia, dan biar jadi sebuah produk yang jatuhnya produk sama-sama, bukan produk satu orang nih walaupun kerjain rame-rame, tapi kesannya kayak oh ini nanti jadi produk Chandra banget nih atau produk Aulion doang. Nggak boleh gitu. Pendapat gue sih gini, Rewind Indonesia menjadi ajang untuk semua orang tuh bisa berkreasi, kreator-kreator bisa berkreasi sebebas mungkin karena again ini nggak ada suruhan, dan kesempatan juga untuk para kreator itu kolaborasi. Gara-gara kalau mereka udah ditanya kayak yuk bikin Rewind yuk, nah itu udah pasti harus banyak orang isinya, yang kontribusi itu harus banyak. Jadi itu adalah sekali lagi momentum sebenarnya untuk para kreator berkolaborasi. Sebenarnya sebagai content creator itu kan adalah sebuah tantangan kecil aja sebenarnya. Karena kalau emang lu sebut diri lu content creator, terutama gue juga nih yang selalu sebut diri content creator, semua itu bisa dibikin dengan limitasi yang ada gitu loh. Misalkan sekarang nggak bisa keluar rumah, gitu. Susah untuk keluar rumah untuk bisa ketemu banyak orang. Ya berkarya nggak perlu berpatok di situ, lu di rumah aja bisa bikin macem-macem gitu. Dan itu juga harus kita apply di semua yang kita lakukan, entah itu kerjaan, entah itu komunikasi, entah itu even nyari ide gitu loh. Karena kan ada orang yang nyari ide, aduh gue nggak bisa nih di rumah nih, gue harus cabut keluar nih. Itu bullshit sebenarnya, itu mah cuman alasan doang pengen cabut jalan-jalan. Lu bisa bikin ide di rumah, lu bisa bikin video di rumah, lu bisa masak, bisa nyuci, bisa ngelukis, bahkan di rumah itu bisa. Pesan gue buat kalian semua, kita tuh sudah dimudahkan untuk berkarya, untuk menyebarkan informasi. Jadi gunakan itu sebaik mungkin. Karena kalau kalian ingin jadi content creator dan kalian menunggu-nunggu untuk bikin konten ke depannya nih, kalian akan ketinggalan zaman, mulai dari audiensnya, mulai dari aplikasinya, lalu lanjut ke trennya. Jadi mumpung masih ada jalan sekarang, pakailah jalan tersebut untuk berkarya di sosial media.
Untuk teman-teman semua nih yang antusias ke bidang seperti vlogging, fotografi, videografi, mungkin drone pilot, bahkan sampai kreator-kreator lainnya, jangan lupa untuk follow Instagram Lensa Community dan bahkan jadi part dari Lensa Community. Lensa Community, let's do it.